with. Young students today must not only learn to be competent, but also participate in a more interconnected world, having broad minds and widening connections in particular ways. We understand that students should be equipped with various skills to prepare them for the fast-changing and globalized world to help them moving forward and becoming the leaders of the future. And so, IISMA is here. Indonesian International Student Mobility Awards, or IISMA, provides scholarships for undergraduate and vocational students to spend one semester at the overseas partner university to study, experiencing the host country's culture, and undertake practical assignments to enhance their skills. We give students the opportunity to participate in classes taught by accountable professors and gain practical experience in industry for vocational students. Open doors of opportunities, better understanding, and appreciation for the nation's people, history, and cultural differences. We allow students to learn in a multicultural environment, to expand their knowledge from the best universities around the world, to collaborate with people of various backgrounds, both inside and outside of the class, to understand world culture and diversity through networks of international students, and to take part in preserving the unique cultures of Indonesia. Experience fast-changing world, understand world beyond borders, elevate unlimited potential, and contribute to the improvement of the nation's growth. We are IISMA. This is Universitas Pendidikan Indonesia. Universitas Pendidikan Indonesia was initially established in 20th of October 1954 in Bandung City as Teachers Education College. The institution was integrated as a part of Pajajaran University, then amended into Institute of Teacher Education and Educational Sciences, or IKIP, and finally re-established as Universitas Pendidikan Indonesia, or UPI. The Bumi Siliwangi building, formerly known as Villa Isola, is the university's main building as well as its icon. Villa Isola, an Art Deco building that currently serves as the rectorate building, is now inaugurated as one of the nation's cultural heritage buildings. UPI's primary mission is to become a leading and outstanding university. Thereby, UPI is committed to promote academic excellence and nurture innovation and scholarly development in order to be a leading pioneer in the field of education. By having scientific, educative, and religious as its motto, UPI strives to balance the three concepts all in one harmony. Universitas Pendidikan Indonesia is made up of 8 faculties: Faculty of Educational Sciences, Faculty of Social Science Education, Faculty of Language and Literature Education, Faculty of Mathematics and Science Education, Faculty of Technology and Vocational Education, Faculty of Sports and Health Science Education, Faculty of Economics and Business Education, Faculty of Art and Design Education, and UPI also offers postgraduate programs at the School of Postgraduate, including various research opportunities and civic services at the Center of Research and Community Services. Additionally, UPI also offers non-educational courses as a mandate extension of the government to nurture future graduates of non-educational programs. UPI, in its academic implementation, is committed to apply cross-fertilization approach between educational and non-educational programs to mutually strengthen both of the areas. A part of the main campus in Bandung, UPI is strengthened by 6 branch campuses, which located in several locations. UPI Bumi Siliwangi, UPI Cibiru,
UPI Tasikmalaya, UPI Purwakarta, UPI Sumedang, and UPI Serang. In fostering student activities, UPI optimizes the empowerment of Student Activity Unit, namely UKM or Unit Kegiatan Mahasiswa, and the engagement of students in various activities related to their talents, interests, and intellectual. Thus, it is not surprising if UPI students got so many achievements at the national and international level. As the center of the science and education practices development, UPI also has a laboratory schools range from early childhood education to high school level located at the main campus and the branch campuses. In supporting the national education preservation and fostering a brighter future of education, UPI built the Museum of National Education, expected to be sources of learning, research, educative, leisure for the public, particularly for students on all levels. From the dazzling land of Bumi Siliwangi, welcome to Universitas Pendidikan Indonesia, the leading and outstanding university. Welcome to Universitas Pendidikan Indonesia.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di acara ISMA Pre-Departure Briefing 2023 bersama KBRI di Copenhagen, Kerajaan Denmark, merangkap Republik Lituania yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Yang kami hormati Ibu Sri Suning Kusumawardani, selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek. Yang kami hormati Bapak Arya Widiatmoko, selaku Konselor Fungsi Protokol dan Konsuler dari KBRI di Copenhagen, Kerajaan Denmark, merangkap Republik Lituania atau yang mewakilinya. Kemudian yang kami hormati pula Dr. Rahmat Sriwijaya, selaku Kepala Program ISMA 2023. Yang kami hormati Bapak Andi Rahardian Wijaya, selaku Senior Manager Operasional dan Pengelolaan Program. Yang kami hormati Ibu Hilda Cahyani, selaku Senior Manager Pengembangan Program dan Kemitraan. Yang kami hormati Bapak Solehudin, selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, yang diwakili oleh Bapak Bunyamin Maftuh, selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Kerjasama, dan Usaha. Serta tamu undangan dan teman-teman awardees yang berbahagia. Merupakan suatu kehormatan bagi saya, Lantika Fidara Handini, tim ISMA di Universitas Pendidikan Indonesia, untuk bisa memandu acara kita pada siang hari ini dari awal hingga akhir nanti. Baik, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing, agar acara siang hari ini berjalan dengan lancar dan menjadi berkah bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman awardees, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Bapak, Ibu, dan teman-teman awardees, demi kelancaran acara kita pada siang hari ini, izinkan saya memberikan informasi terlebih dahulu. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan teman-teman awardees dapat menyalakan kameranya dengan menggunakan virtual background yang telah kami sediakan selama kegiatan berlangsung, serta mengganti nama akun Zoom dengan format nama _homeuni/hostuni. Yang kedua, teman-teman awardees dihimbau untuk membuat catatan terkait materi yang disampaikan saat kegiatan berlangsung. Yang ketiga, teman-teman awardees wajib mendokumentasikan partisipasi individu dalam kegiatan berupa tangkapan layar dan mengisi tautan daftar hadir dengan pengisian waktu terbatas. Terakhir, Zoom akan direkam untuk keperluan arsip. Adapun agenda acara yang akan berlangsung pada siang hari ini, yang pertama, agenda akan kita awali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua, kita akan mendengarkan kata sambutan yang diberikan oleh Rektor Universitas Pendidikan Indonesia atau yang mewakilinya, dan dilanjut oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek. Kemudian setelah mendengarkan kata sambutan, agenda dilanjutkan dengan sesi foto bersama, dan kita akan memasuki agenda utama, yaitu pengarahan yang akan diberikan oleh perwakilan KBRI di Copenhagen, Kerajaan Denmark, merangkap Republik Lituania, dilanjut dengan sesi tanya-jawab. Terakhir, kita akan mendengarkan closing remark yang akan disampaikan oleh Kepala Program ISMA 2023. Baik, acara akan kita mulai dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bapak, Ibu, teman-teman awardees dimohon untuk bersikap duduk sempurna. Kepada operator, dipersilahkan untuk dimulai.
Terima kasih. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia yang akan diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Usaha, dan Kerjasama. Dimohon dengan hormat kepada Bapak Bunyamin Maftuh, saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Sri Suning Kusuma Wardani, STMT, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Arya Widyatmoko, yang diwakili oleh Bapak Horyonsah Hasan, Sekretari Bidang Ekonomi KBRI Copenhagen. Selamat sore Pak Horyonsah. Atau selamat pagi ya, mungkin di Copenhagen masih pagi ini. Selamat pagi dari Copenhagen, Bapak. Ya, selamat pagi. Yang saya hormati Pak Insinyur Andi Rahardian Wijaya, STMSC PhD, Senior Manager Operasional dan Pengelolaan Program. Ibu Hilda Cahyani, PhD, Senior Manager Pengembangan Program dan Kemitraan. Bapak Ibu Perwakilan Kantor Urusan Internasional yang akan melepas mahasiswanya ke Lituania dengan beasiswa IISMA tahun 2023. Dan yang saya banggakan, para mahasiswa IISMA Wardi 2023 yang akan segera memulai studinya di Lituania. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa Indonesia yang berhasil memperoleh beasiswa IISMA. 49 mahasiswa yang hadir saat ini adalah bagian dari 1.985 jumlah mahasiswa terpilih menjadi awardee IISMA 2023 dari hampir 10.000 pelamar. Sekali lagi selamat buat Anda. Saya harap mahasiswa semua selalu ingat bahwa melalui program MBKM berupa beasiswa IISMA ini, kalian mendapatkan kesempatan berharga untuk bisa mengenyam pendidikan di universitas berkelas dunia, khususnya di Lituania. Menjadi IISMA Wardi bukanlah hadiah, namun hal ini merupakan kepercayaan, amanah yang diberikan kepada kalian sebagai mahasiswa terbaik dan terpilih dari yang terbaik. Untuk itu, tolong manfaatkan kesempatan luar biasa ini untuk belajar sebaik mungkin, karena Anda akan belajar dari universitas berkelas dunia. Kerahkan usaha terbaik Anda untuk bisa mendapatkan pengalaman akademik terbaik. Optimalkan kesempatan berharga ini untuk mengasah kemampuan non-akademik mulai dari komunikasi, team building, kolaborasi, dan yang tidak kalah penting adalah mengembangkan jejaring, network, baik itu dengan sesama awardee dari Indonesia maupun mahasiswa dari universitas penyelenggara. Anak-anakku sekalian, sebagai awardee IISMA, kalian tidak hanya membawa nama pribadi, namun juga akan membawa nama institusi asal di Indonesia dan juga membawa nama Indonesia. Untuk itu, mohon bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Upayakan untuk menjalin koordinasi yang baik dengan KBRI Copenhagen dan juga terus menjaga komunikasi dan selalu kooperatif dengan tim IISMA selaku tim KUI dari universitas asal. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim IISMA yang telah memberikan kepercayaan kepada UPI untuk menjadi host dalam kegiatan ini, dan juga kepercayaan kepada mahasiswa kami untuk menjadi bagian
dari keluarga IISMA 2023. Terima kasih juga sudah mengkoordinasikan berbagai hal terkait pelaksanaan program ini dengan sangat baik. Kepada KBRI di Copenhagen, Kerajaan Denmark, kami titipkan mahasiswa kami selama menjalani program IISMA di Lituania. Semoga kegiatan IISMA 2023 berjalan lancar dan para IISMA Awardee 2003 ini selalu bersyukur dengan cara selalu melakukan usaha terbaiknya, baik itu dalam hal akademik dan non-akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Bonyamin Maftuh atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan diberikan oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek. Dimohon dengan hormat kepada Ibu Sri Suning Kusumawardani. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, perwakilan dari KBRI di Copenhagen, Kerajaan Denmark, merangkap Republik Lituania, Bapak Arya Widyatmoko, Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Bapak Beni Bandanajaya, Bapak Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Solehuddin MPD MA, Kepala Program ISMA tahun 2023, Bapak Dr. Rahmat A. Sriwijaya, beserta tim ISMA, serta adik-adik mahasiswa peserta program ISMA tahun 2023 yang kami banggakan. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas partisipasi saudara semua para mahasiswa yang telah terpilih dalam program ISMA. Program ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi bagi mahasiswa Indonesia dalam lingkup internasional. Kami sangat mengapresiasi dedikasi dan semangat para mahasiswa yang telah berhasil meraih kesempatan untuk menempuh pendidikan di negara Lituania. Negara ini memiliki tradisi pendidikan yang kaya dan inovatif, serta lingkungan akademik yang menyambut mahasiswa internasional dengan tangan terbuka. Melalui program ini diharapkan saudara semua dapat memperoleh pengalaman belajar yang berharga, memperluas wawasan budaya, dan meningkatkan kompetensi akademik serta profesional. Kami yakin bahwa selama tinggal di Lituania, saudara-saudara semua akan menjalin hubungan yang kuat dengan komunitas akademik dan masyarakat lokal. Tak lupa, kami juga ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada perwakilan dari KBRI di Copenhagen, Kerajaan Denmark merangkap Republik Lituania yang telah turut mendukung dan dalam melaksanakan program ini. Peran KBRI sangat penting dalam memfasilitasi mahasiswa Indonesia selama masa studi di luar negeri dan menjadi jembatan komunikasi antara kedua negara. Sebagai perwakilan pemerintah, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan program-program mobilitas internasional seperti ini, serta memperkuat kerjasama dalam bidang pendidikan dengan negara-negara mitra. Harapan kami, keberhasilan dan prestasi yang diraih oleh para mahasiswa Indonesia akan menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk menghadirkan perubahan positif bagi Indonesia dan dunia. Terakhir namun tidak kalah penting, terima kasih kepada KBRI di Copenhagen, Kerajaan Denmark merangkap Republik Lituania, pengelola program ISMA, pimpinan Universitas Pendidikan Indonesia, serta semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ini.
Tanpa kerja keras dan dedikasi saudara-saudara semua, program ini tidak akan menjadi kenyataan. Terima kasih atas dukungan dan perhatian yang diberikan kepada para mahasiswa Indonesia di luar negeri. Selamat berangkat dan semoga berjalan dengan baik dan lancar, serta mendapatkan pengalaman belajar di Lituania dan berkesan semua pengalaman tersebut. Teruslah berkembang dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik, terima kasih kepada Dr. Sri Suning Kusumawardhani atas sambutan yang telah disampaikan. Sebelum kita memasuki agenda utama, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Jadi dipersilahkan kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman awardees untuk bisa menyalakan kameranya dan bisa menggunakan virtual background yang telah kami sediakan. Silahkan, kami tunggu hingga semuanya bisa untuk menyalakan kameranya. Oke, baik. Di layar saya ada 2 slide ya. Jadi silakan untuk ditahan terlebih dahulu senyumnya. Oke, kepada operator, apakah sudah siap untuk menangkap layar? Siap, semuanya sudah siap? Oke, berikan senyuman yang termanis. 1, 2, 3. Oke, ditahan terlebih dahulu, kemudian di slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik. Oke, terima kasih kepada operator yang telah menangkap layar. Baik, teman-teman awardees, tentunya sudah tidak sabar lagi untuk memasuki agenda utama kita pada hari ini, yaitu pre-departure briefing yang akan disampaikan oleh perwakilan dari KBRI di Copenhagen, Kerajaan Denmark, merangkap Republik Lituania. Dimohon dengan hormat kepada Bapak Horyonsyah Hasan, saya persilakan. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Nuning Kusumawardhani, Ibu Direktur, terus Bapak Rahmat Sriwijaya, Kepala Program ISMA, Pengelola Program ISMA, terus juga Bapak Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia beserta Sivitas Akademika dari UPI, adik-adik awardee yang kami banggakan, Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama, permohonan maaf dari Bapak Arya Widiatmoko karena untuk alasan mendesak, karena ada pekerjaan lain, jadi diwakilkan kami untuk berbagi cerita dalam hal ini kepada teman-teman penerima beasiswa ISMA. Pertama kami sampaikan dulu bahwa KBRI Copenhagen dalam hal ini kami memiliki 2 negara akreditasi. Yang pertama adalah Denmark, di mana KBRI memiliki residensi. Terus yang kedua adalah Lituania. Lituania sendiri itu berjarak sekitar 2 jam penerbangan dari KBRI Copenhagen. Walaupun lumayan jauh 2 jam penerbangan, tapi dalam hal ini KBRI Copenhagen lumayan sering berkunjung ke Lituania, karena memang Lituania sendiri menjadi salah satu mitra utama kita, baik itu ekonomi, politik, maupun sosial budaya di kawasan Baltik. Nah, untuk ekonomi sendiri, kita memiliki hubungan yang baik, di mana banyak sekali investasi dari Lituania yang datang ke Indonesia. Terus juga hubungan perdagangan berjalan baik sejauh ini, walaupun saat ini terjadi defisit di sisi Indonesia. Sementara dari sisi sosial budaya, termasuk people-to-people contact, memang Lituania sendiri, walaupun negara kecil dengan penduduk sekitar 3 juta jiwa, tapi memiliki kualitas pendidikan yang mumpuni, termasuk bidang-bidang yang saat ini menjadi kepentingan nasional di Indonesia, termasuk energi baru terbarukan, terus juga life science, bidang kesehatan, IT, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini kami sangat mendukung ISMA program di Indonesia itu memilih beberapa kampus di Lituania yang dimulai
kalau saya tidak salah itu tahun 2021, di mana sebanyak 5 atau 6 orang penerima ISMA itu diterima di Vytautas Magnus University. Karena waktu itu memang kebetulan saya sendiri selaku pemangku divisi budaya, sementara saat ini saya sudah berada di divisi ekonomi. Maka sudah jarang berkomunikasi dengan Pak Rahmat terkait keberadaan ISMA di wilayah kerja kami. Sementara untuk Denmark sendiri, Bapak dan Ibu, walaupun sejauh ini belum ada kampus di Denmark yang menjadi tujuan akhir penerima beasiswa ISMA, tapi dapat kami yakinkan Bapak dan Ibu, kami terus berupaya mendekati, walaupun memang kampus-kampus di Denmark sendiri itu masih memiliki prioritas untuk menerima pertukaran pemuda dari negara-negara yang European centric, jadi benar-benar dari negara kawasan Uni Eropa dan di sekitarnya. Jadi kalau untuk negara-negara Asia itu belum menjadi prioritas tanda kutip, tapi tentunya kami akan menempuh berbagai cara untuk bisa mengundang adik-adik semua penerima beasiswa ISMA untuk datang ke sini melakukan pertukaran. Karena dalam 2 tahun terakhir kami berhasil mendekati universitas di Denmark dalam hal ini untuk menjadi negara tujuan penerima beasiswa LPDP. Jadi saat ini ada 7 kampus di Denmark yang menjadi tujuan akhir penerima LPDP. Kalau untuk Lituania sendiri itu masih dalam proses justru. Jadi adik-adik nanti dalam hal ini sekiranya nanti udah dapat ISMA ataupun belum menerima ISMA setelah lulus S1, silakan kalau mau melanjutkan pendidikan ke kampus-kampus yang ada di Denmark ataupun nanti juga Lituania melalui skema LPDP ataupun beasiswa-beasiswa lain yang disediakan oleh pihak kedua negara ini. Saya boleh izin share screen sebentar. Ya, ini tadi sudah kebetulan disiapkan oleh Pak Arya. Saya tinggal menyampaikan kepada adik-adik semuanya. Jadi di sini ada 3 tahapan yang perlu kita perhatikan. Pertama yang 01 itu adalah tahapan di Indonesia, di mana di sini adik-adik semua diharapkan untuk dapat menyiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan biar nanti dalam prosesnya lancar nyampai ke Lituania. Jadi jangan sampai setelah nyampe di Lituania malah ada beberapa dokumen yang belum siap, termasuk mungkin kebutuhan personal ataupun kebutuhan medis yang mana obat-obatannya harus disiapkan dari sebelum keberangkatan. Terus juga memperhatikan protokol kesehatan. Memang ini masih agak berbau-bau pandemi, cuman lebih baik diperhatikan semua protokol yang ada. Seingat kami memang sejauh ini Lituania sama halnya dengan di Denmark itu sudah mengangkat semua restriksi, jadi sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu diperhatikan untuk terkait pandemi. Terus juga visa juga diperhatikan apa menjadi entitlement-nya, apa yang menjadi hak dan kewajiban dari adik-adik semua di sana. Terus yang kedua, setelah nyampai di Lituania nanti, tolong diperhatikan beberapa hal, termasuk yang pertama lapor diri. Lapor diri dalam hal ini adalah menyampaikan ke pihak KBRI Copenhagen, bisa melalui Pak Arya atau melalui saya langsung, ataupun mungkin nanti juga bisa melalui email, nanti kami sampaikan di slide terakhir, ataupun bahkan bisa melalui jalur telepon, atau karena adik-adik millennials ya, bisa juga melalui akun sosial media KBRI, dalam hal ini bisa Facebook ataupun Instagram. Intinya ketika lapor diri, adik-adik semua berada di dalam perhatian KBRI. Jadi apapun nanti yang terjadi di Lituania, itu kami bisa follow up, bisa memonitor keberadaan adik-adik semua. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi, termasuk tahun 2022 yang lalu, ketika pecah perang antara Rusia sama Ukraina, melihat Lituania itu jaraknya sangat dekat sama Belarusia yang berbatasan langsung dengan Ukraine. Jadi kemarin ada semacam concern keselamatan di situ, keamanan sebagai dampak perang. Cuman mengingat koordinasi kita yang cepat dengan adik-adik langsung penerima ISMA saat itu, maupun dengan tokoh masyarakat, termasuk juga dengan PPI,
yang ada di Lituania, tentunya itu menjadi jalur cepat sehingga kita bisa memonitor keberadaan adik-adik semua, memastikan adik-adik semua dalam keadaan baik-baik saja selama mengikuti program. Terus yang kedua tentunya taat peraturan setempat. Ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, tentunya patuhi apapun itu peraturan setempat, baik peraturan pemerintah Lituania maupun peraturan terkait internal yang dimiliki oleh kampus-kampus ataupun asrama tempat adik-adik berada. Tolong diikuti, karena mau nggak mau ketika kita masuk ke wilayah baru, ke rumah orang, tentunya kita mau tidak mau mengikuti peraturan yang ada di tempat tersebut. Yang kedua, saling kontak dan jaga. Walaupun nanti mungkin berada di satu kampus, tentunya saling kontak, silakan membuat grup WhatsApp sendiri, gimana mekanismenya silakan adik-adik tentukan dan saling menjaga. Sekiranya ada yang sakit, ada yang memiliki kebutuhan mendesak dan sebagainya, tolong terus berkoordinasi, bisa saja temannya yang menginfokan ke pihak terdekat di sana ataupun menginfokan ke KBRI. Terus tentunya mandiri, beberapa dari adik-adik mungkin ada yang masih tinggal sama orang tua di Indonesia, apapun segala sesuatu gampang di Indonesia dengan adanya online food, ada GoFood segala macam. Sementara kalau nanti nyampe di Lituania tentunya segala hal berubah, di mana harus masak sendiri ataupun ya harus makan di luar, tapi dengan ada konsekuensi pengeluaran lebih dan sebagainya. Terus yang ketiga tentunya ketika mengikuti pertukaran pelajar ataupun pertukaran pemuda, tidak segala hal merupakan bersifat akademis, tapi tentunya ada hal-hal yang fun, yang menyenangkan. Jadi silakan, mumpung masih ada kesempatan, silakan menikmati lingkungan di Lituania. Karena Lituania sendiri memang kalau boleh dibilang negara kecil, khususnya kota Vilnius ataupun Kaunas, nanti tempat adik-adik tinggal, itu adalah kota-kota kecil, negara kecil, tapi dengan budaya yang sangat tinggi, budaya yang sangat tua, dan ya sangat indah kotanya sendiri. Dan indahnya itu di segala musim. Kalau musim dingin itu saljunya sangat tebal, melebihi dari apa yang ada di Denmark ya, karena memang di kawasan Baltik tentunya saljunya sangat tinggi, winternya sangat dingin gitu. Terus tentunya bangga menjadi Indonesia, karena tadi seperti disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor bahwa keberangkatan adik-adik semua menjadi peserta ISMA bukanlah hadiah, tapi merupakan kesempatan untuk mewakili sekian banyak penduduk Indonesia dan sekian banyak, tadi sekitar 10.000 orang peserta yang mengikuti tes. Tentunya nyampe ke sana membawa nama Indonesia, membawa nama pemuda dan pelajar Indonesia. Tentunya gambarkanlah hal yang baik, berikanlah contoh yang baik bahwa ini loh kami dari Indonesia. Berikutnya, tadi ini bentuk lapor dirinya tadi sebelum berangkat. Silakan kepada adik-adik semua untuk mengisi safe travel. Memang di sini semua ini udah lengkap informasinya, termasuk berbagai macam himbauan, berbagai macam kebijakan yang ada di Lituania, terus apa juga mata uangnya, terus juga suhu selama di Lituania. Mungkin juga tempat-tempat yang bisa dikunjungi di Lituania silakan diisi di sini. Bahkan kalau memang dalam keadaan mendesak, emergency, di sini juga ada save button nih, kayak emergency button gitu. Jadi dengan klik itu sudah terkonek ke KBRI Copenhagen maupun ke Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia di Kemlu Pusat, di Kementerian Luar Negeri Pusat. Terus juga lapor diri, jangan lupa tadi saya sampaikan, karena sifatnya adik-adik cuma 6 bulan, bukan lebih dari 6 bulan untuk waktu yang lama, maka sebenarnya tidak perlu lapor diri di Kementerian Luar Negeri, tapi cukup dengan tadi saya sampaikan, menyampaikan email, telepon, ataupun melalui jalur-jalur informal lewat sosial media KBRI. Terus berikutnya, adik-adik jangan lupa kalau bisa dari sekarang udah mengontak pengurus PPI Lituania. Walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, perlu disampaikan jumlah warga negara Indonesia yang ada di Lituania itu kalau boleh hitungan kasarnya sekitar 50 orang.
itu tersebar di seluruh Lituania, tidak cuma di ibu kota Vilnius, tapi juga di Kaunas, itu berjarak 1,5 jam, terus juga di kota-kota lainnya yang ada di Lituania. Dan 50 orang ini itu berbagai jenis background, baik itu profesi dalam hal ini, karena sebagian memang terdiri dari warga negara Indonesia yang menikah dengan warga lokal, warga negara Lituania. Terus yang kedua juga profesional Indonesia yang bekerja di sana, ada yang bekerja sebagai dosen, ada yang mungkin yang bekerja di sektor informal, misalnya di sektor spa resort di sana sebagai massage. Terus juga sebagian juga ada mahasiswa Indonesia, walaupun jumlahnya nggak banyak. Saya tahu persis ini tidak lebih dari 10 orang mahasiswa Indonesia, dan itu tersebar. Jadi mungkin jangan dibayangkan sama seperti negara-negara seperti Jerman, UK, atau mungkin Belanda yang jumlah PPI-nya bisa mencapai puluhan ribu, tapi di sana PPI-nya boleh dibilang cuma sangat sedikit, baik yang sedang mengambil gelar reguler S1, S2, S3 maupun yang sifatnya sedang mengambil, sama seperti adik-adik nanti sedang dalam pertukaran maupun short course di sana. Karena memang banyak mahasiswa-mahasiswa dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia mengambil short course khususnya di bidang IT, di bidang kedokteran, yang mana Lituania sendiri, kampus-kampus di Lituania itu memiliki daya tarik dan keunggulan. Terus juga kemarin PPI Lituania bekerja sama juga dengan KBRI Copenhagen itu baru saja mengeluarkan buku panduan. Ini baik kalau seandainya adik-adik peroleh, nanti bisa langsung kontak PPI Lituania dan minta panduannya ini. Ini sekitar 50-an halaman seingat saya, tapi itu lumayan komprehensif, mulai dari keadaan Lituania secara general, terus juga komunitas di Lituania, sampai tadi suhu, terus juga kontak-kontak penting selama di Lituania juga ada di situ. Terus berikutnya ini Bapak Ibu dan adik-adik semua, silakan dicatat ini kontak penting di KBRI Copenhagen, baik itu email, telepon, ataupun hotline. Hotline ini 24 jam adik-adik, kalau telepon ini tentunya sesuai dengan jam kerja, walaupun nanti akan ada yang piket juga setelah jam kerja. Cuman kalau hotline ini mau tengah malam adik-adik punya masalah, silakan kontak, ataupun mau di hari libur misalnya lagi jalan-jalan tiba-tiba kehilangan paspor, atau ya semoga tidak terjadi kecopetan atau gimana, silakan kontak KBRI Copenhagen. Tentunya walaupun kami tidak bisa langsung berada di sana karena jarak yang tidak memungkinkan, dengan mekanisme yang udah kita bangun, kami bisa langsung kontak dengan pihak berwajib di sana, walaupun secara paralel nanti juga adik-adik akan kontak di sana. Terus kita juga bisa kontak dengan tokoh masyarakat, dengan PPI, ataupun dengan kontak-kontak penting lainnya yang kita punya. Karena memang kita sih berharap selama 6 bulan itu program berjalan mulus selama adik-adik berada di Lituania. Cuman tentu ada saja kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, baik itu yang sifatnya terkait medis, terkait security, maupun terkait ya kehidupan sehari-hari dengan kampus dan lain-lain. Di sebelah kanan di sini juga ada screenshot sosial media KBRI, Instagram KBRI, silakan, ini juga aktif. Kalau seandainya adik-adik punya waktu, silakan nanti dilihat. Di sini juga ada berbagai informasi yang dibutuhkan, baik yang sifatnya untuk Denmark maupun untuk Lituania. Saya pikir itu aja Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Indonesia dan Lituania tadi saya sampaikan bahwa secara hubungan bilateral kita sangat baik di semua lini kerjasama, baik itu politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hubungan bilateral diplomatik Indonesia itu baru terbangun selama 30 tahun, dan rencananya memang nanti di bulan September ada rencana kita mau melaksanakan resepsi nasional, resepsi diplomatis untuk memperingati HUT RI yang ke-78, sekaligus juga memperingati 30 tahun hubungan Indonesia-Lituania. Rencananya Ibu Dubes dan tim KBRI juga akan berada di sana di mid September. Kalau nanti sekiranya adik-adik sudah berada di sana, tentunya
siap diundang, walaupun jaraknya Kaunas ke Vilnius itu akan memakan waktu sekitar 1,5 jam, tapi masih bisa ditempuh dengan jalur darat, karena memang transportasi Lithuania sendiri itu sangat connected, semua moda, baik itu ferry, terus juga moda darat, maupun ya moda udara. Bapak dan Ibu, itu saja dari kami. Sekali lagi permintaan maaf dari Bu Dubes yang tadi berniat cuma ada kegiatan lain, terus juga Pak Arya yang tadinya dijadwalkan hadir cuma karena hal yang mendesak diwakilkan ke kami. Terus yang kedua, kembali kami menyambut baik, kami senang dengan terpilihnya kembali beberapa award di ISMA ke negara akreditasi kami, Lithuania. Tentunya ini secara langsung maupun tidak langsung membantu penguatan hubungan bilateral Indonesia-Lithuania, khususnya dalam penguatan kerjasama people-to-people contact, hubungan masyarakat kedua negara melalui pertukaran pelajar. Jadi ini memperkuat baik itu people-to-people maupun kerjasama di bidang pendidikan. Silakan Bapak dan Ibu, serta adik-adik, kalau ada pertanyaan kami siap menjawab. Kalaupun tidak bisa kami jawab, nanti kita tampung, bisa dijawab dengan jawaban setelahnya melalui WhatsApp ataupun moda yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Lantika. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Horiansyah Hasan selaku First Secretary Bidang Ekonomi KBRI di Copenhagen, Kerajaan Denmark, merangkap Republik Lithuania. Tentunya dari teman-teman UORDIS ya, banyak pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan. Silahkan untuk menggunakan fitur raise hand atau menggunakan kolom komentar yang nanti akan saya bacakan. Silahkan kepada teman-teman UORDIS. Mungkin sambil menunggu teman-teman UORDIS bertanya. Oke, ada yang sudah raise hand di sini ya. Dipersilahkan kepada Kak Azahra Helmi untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Baik, selamat siang. Terima kasih kepada MC dan juga Pak Aryo yang telah memberikan elaborasinya. Mohon izin bertanya terkait dengan sistematika lapor diri ya Pak. Saya ingin izin mengonfirmasi bahwa berarti untuk lapor diri itu bisa dilakukan baik itu melalui surat untuk datang ke KBRI maupun melalui sosial media ya Pak. Lalu terkait dengan hal tersebut, baiknya kami lapor diri itu melakukan dengan sistematika yang mana? Lalu yang kedua, untuk lapor diri melalui website, tadi senangkap saya karena kami tidak akan stay lebih dari 6 bulan, kami tidak perlu tidak perlu registrasi di website tersebut ya Pak. Apakah kami juga tetap perlu melakukan registrasi di website tersebut? Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Azhara, langsung saya jawab saja. Jadi ini udah confirm bahwa untuk lapor diri mengingat ini cuma pertukaran, bukan cuma ya, tapi mengingat ini pertukaran dengan durasi yang kurang, ya 6 atau kurang dari 6 bulan, maka tidak perlu lapor diri yang di website, cukup menggunakan ya media email ataupun lewat sosial media. Itu aja cukup. Baik, yang penting intinya kami tahu keberadaan adik-adik semua, bahwa kami bisa mendata adik-adik sedang berada di sana, baik nanti ketika kedatangan maupun kepulangan. Jadi di record kami kalau seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan, sebagaimana seperti saya sampaikan di tahun 2022 ada perang, kami udah punya data bahwa saat ini di Lithuania ada warga negara Indonesia dengan jumlah sekian banyak, di mana jumlah ini yang memang berdomisili di sana, masih menahun, memang tinggal di sana, ataupun mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu untuk program-program formal maupun yang dalam waktu singkat program yang non-reguler. Baik, sudah cukup jelas Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih Kak Azahra Helmi atas pertanyaannya. Terima kasih juga Bapak sudah menjawab pertanyaannya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman UORDIS? Dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, ada pertanyaan dari saya pribadi ya. Tadi sempat disampaikan mengenai public transportation. Nah, mungkin bisa disampaikan lagi Bapak terkait kemudahan aksesnya, ada jalur apa saja antar kota, supaya nanti mungkin teman-teman UORDIS mau jalan-jalan, mau ke tempat-tempat histori di Lithuania, itu bisa disampaikan Bapak. Silakan. Ya, terima kasih. Pertama tentunya
Lituania sebagai bagian dari Eropa itu sangat terintegrasi dengan negara-negara Eropa lainnya, baik yang sifatnya kawasan Baltik maupun kawasan di Eropa Eropa daratan secara menyeluruh. Sebagai contoh, untuk dari Copenhagen ke Vilnius, ibu kota Lituania, itu sangat lancar, baik tadi saya sampaikan menggunakan moda udara maupun menggunakan moda laut, karena memang ada ferry dari Denmark tapi lewat Swedia, dari Swedia itu menuju ke kota di sana Klaipeda, namanya kota pelabuhannya, itu sekitar 13 jam. Jadi selama 13 jam kita dalam mini cruise istilahnya, nyampe di sana baru dari Klaipeda 3 jam menuju ke Vilnius, ibu kotanya. Jadi nanti kalau seandainya adik-adik punya kesempatan memang mau main ke luar negeri dan diperbolehkan sesuai dengan ketentuan visanya, silakan mau main ke, katakanlah mau ke Copenhagen ataupun negara-negara di sekitar Lituania. Sementara itu dalam Lituania sendiri itu sangat integrated, sangat connected, di mana tadi jaraknya kalau dari Kaunas ini semuanya ke Vytautas Magnus ya, Mbak ya. Semuanya dari semuanya semua di sana ya. Jadi sekitar 1,5 jam itu emang menggunakan jalur darat, dalam hal ini mobil. Kalau kereta itu juga ada. Kalau kereta cuman saya harus saya cek nanti jalurnya gimana, cuman itu pasti tentunya sangat mungkin lebih dekat, lebih cepat dari 1,5 jam. Karena 1,5 jam tadi menggunakan moda mobil, kendaraan darat sendiri gitu. Sementara kalau dalam kota sendiri sama halnya dengan kota-kota di Eropa lainnya, itu tentunya sangat mudah diakses dengan bis menggunakan jalur tertentu, dan tentunya bisa dilihat di sana itu menggunakan tenaga listrik sama hal dengan kota-kota lainnya di Eropa. Dan untuk jalurnya sendiri, untuk sistemnya sendiri itu biasanya kalau untuk waktu yang sibuk itu per modanya itu, per jaraknya itu bisa ya katakanlah per 5 menit sekali, tapi nanti ketika malam itu udah bisa per 1 jam sekali baru ada kendaraan. Jadi adik-adik bisa memperkirakan kalau sekiranya nanti mau katakanlah main ke Vilnius, ibu kotanya, ataupun mungkin di sekitaran Kaunas sendiri, tolong perhatikan ya kendaraannya segala macam. Kalau punya kendaraan, kalau mungkin lagi sama teman-teman yang punya kendaraan sendiri, itu bisa lebih fleksibel. Sementara kalau menggunakan kendaraan umum, tentunya dilihat jadwalnya, jangan sampai nanti main ke pusat kota terus tiba-tiba pulang terlambat jadwal keretanya ataupun jadwal bis, dan sudah tidak ada lagi, tentunya akan menimbulkan masalah sendiri gitu. Mau nginap di hotel ada pengeluaran, sementara kalau mau menghubungi siapa tentunya agak susah di sana gitu. Jadi tadi kembali perhatikan semuanya, termasuk sistem transportasi di sana. Cuman dapat saya pastikan bahwa transportasi di Lituania itu sangat integrated dan connected satu sama lain, berbagai moda. Ya, sama satu lagi tadi saya lupa sampaikan bahwa hubungan kita selain politik dan sosial budaya yang baik, ekonomi juga baik. Tadi banyak investasi dari Lituania masuk ke Indonesia, sementara itu juga perdagangan berjalan baik dari tahun ke tahun, lumayan meningkat. Cuman sejauh ini Indonesia masih defisit. Jadi ibarat kata Lituania masih surplus, masih banyak barang Lituania masuk ke Indonesia ketimbang barang Indonesia yang masuk ke Lituania. Nah, dalam hal ini sekiranya adik-adik sedang berjalan-jalan di pertokoan ataupun dalam interaksi dengan pihak di Lituania, silakan menjadi mata dan telinga KBRI Copenhagen ataupun pemerintah Indonesia dalam hal ini. Sekiranya ada peluang bisnis, misalnya, nih Pak, Bu, saya sedang jalan-jalan ke pertokoan ini, ternyata saya melihat bahwa tinggi minat masyarakat Lituania untuk produk instant noodle dari Indonesia misalnya gitu. Mungkin bisa produk instant noodle dari Asia, mungkin nanti ini bisa jadi peluang buat produk-produk kita buat masuk ke sana, bumbu-bumbu maupun produk-produk lainnya, furniture dan lain-lain. Karena memang Lituania sama halnya dengan negara-negara Eropa lainnya, itu mereka memiliki appetite yang tinggi terhadap produk-produk yang sebelumnya mereka tidak punya. Karena sebelumnya kan memang Eropa ini homogen, biasa dengan masakan-masakan yang sifatnya hambar, tapi ketika dihantam dengan masakan yang penuh dengan rasa, flavor, tentunya ini jadi hal baru buat mereka. Jadi appetite-nya ada,
untuk produk-produk baru termasuk dari produk Indonesia. Jadi infokan ke kami, kalaupun tidak infokan ke KBRI, silakan infokan mungkin ke relasi yang ada di Indonesia yang punya bisnis buat masuk ke Lituania. Tentunya itu secara tidak langsung itu meningkatkan hubungan perdagangan Indonesia-Lituania, khususnya meningkatkan perdagangan Indonesia yang masuk ke Lituania, sehingga kedepannya diharapkan kita tidak defisit tapi bisa mengimbangi perdagangan dari Lituania yang masuk ke Indonesia. Silakan adik-adik semuanya, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana dari teman-teman awardis, ada yang ingin disampaikan kembali? Bisa melalui kolom komentar jika memang belum memungkinkan untuk raise. Masih adakah? Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak, terkait makanan tadi. Apakah makanan halal, khususnya untuk mahasiswa, teman-teman awardis yang muslim barangkali ya, itu sulit diakses kah atau bagaimana? Terkait makanan. Makanan halal sama halnya saya pikir dengan negara-negara di Eropa lainnya, mengingat di Lituania sendiri itu banyak banyak populasi maupun komunitas dari negara-negara yang sifatnya Middle Eastern maupun termasuk bahkan Turki, tentunya akan sangat mudah untuk mencari makanan halal di sana. Walaupun makanan halal bukan di groceries utama di sana. Ya walaupun sebenarnya kalaupun ke groceries tinggal adik-adik cek biasanya banyak label halal ya. Kalaupun memang sulit di groceriesnya label halal, silakan cari bazar-bazar ataupun supermarket mungkin yang ukurannya sangat kecil tapi dikelola oleh pendatang-pendatang dari kawasan yang berpopulasi muslim. Jadi mudah di sana. Masak sendiri juga bisa ya Pak? Atau masak sendiri, karena memang Lituania tentunya ya tadi banyak groceries di setiap sudut kota. Silakan masak sendiri. Selain memastikan tadi kalau ada concern halal, yang kedua tentu dari sisi biaya itu juga sangat membantu, memudahkan itu. Apalagi kalau ada yang punya kendala dengan penyesuaian cita rasa di lidah, tentunya itu jadi solusi terbaik. Sama yang berikutnya, tadi saya lupa menginfokan bahwa mengingat Indonesia, kita tidak punya KBRI di sana, tidak punya perwakilan Indonesia, baik itu kedutaan besar maupun konsulat jenderal, tapi kita baru saja memilih konhor. Konhor ini adalah konsul kehormatan, yang mana konhor ini adalah individu, seorang wanita namanya Ibu Vita baru dipilih menjadi konhor kita, yang tugas utamanya adalah membantu pemerintah Indonesia secara sukarela untuk meningkatkan hubungan, khususnya hubungan ekonomi, investasi, perdagangan, dan sosial budaya, termasuk nanti pertukaran pelajar segala macam. Nanti saya infokan keberadaan adik-adik semua yang akan berangkat ke ibu konhor kita, biar nanti ibu konhor kita kalau punya kesempatan akan meninjau langsung adik-adik di kampus di Kaunas, ataupun sebaliknya kalaupun adik-adik punya kesempatan main ke Vilnius, nanti bisa kita agendakan, sampaikan biar kita bisa infokan ke semua pihak terkait di sana, baik itu PPI, tokoh masyarakat maupun tadi konhor kita yang ada di sana. Ini baru terpilih awal tahun. Sebelumnya kita punya konhor juga, salah satu profesor di kampus di Vilnius, cuman sudah mengundurkan diri setelah sekian lama mengabdi sebagai konhor Indonesia. Nah, yang sekarang konhor kita perempuan, seorang business woman, dan memiliki perhatian besar untuk peningkatan hubungan Indonesia-Lituania dalam hal ini. Baik, terima kasih Bapak informasi yang sudah disampaikan tadi. Mungkin untuk pertanyaan ini dicukupkan terlebih dahulu, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan oleh teman-teman awardis, nanti bisa dihubungi melalui kontak yang sudah dipaparkan tadi ya di presentasi ya Pak. Baik, terima kasih Bapak Haryansa Hasan atas paparan yang telah disampaikan dan juga tadi diskusinya yang kepada teman-teman awardis. Bersyukur sekali tentunya kita bisa mendapatkan pengarahan dari KBRI di Copenhagen, Kerajaan Denmark, merangkap Republik Lituania sebelum keberangkatan teman-teman awardis dalam mengenyam pendidikan tinggi terbaik di Lituania. Tentunya semua informasi yang diberikan sangat berguna dan semoga bisa memberikan manfaat ya kepada teman-teman awardis.
Tentunya jangan khawatir karena nantinya teman-teman awardis akan ditemani dari awal keberangkatan hingga pulang kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat, insya Allah. Terima kasih Bapak Haryansa Hasan yang telah meluangkan Sama-sama Mbak waktunya. Ladita. Baik, kita lanjutkan ke agenda berikutnya. Untuk agenda terakhir, kita akan mendengarkan closing remark yang akan disampaikan oleh Kepala Program ISMA 2023. Dimohon dengan hormat kepada Dr. Rahmat Sriwijaya, saya persilakan. Baik, baik, terima kasih. Sudah saya terdengar? Terdengar jelas, Baik. Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Dr. HM Salahuddin MPD MA, atau yang diwakili pada hari ini oleh Bapak Wakil Rektor, Bapak Profesor Dr. Bunyamin Patub MPD MA, Wakil Rektor Bidang Riset Usaha dan Kerjasama. Selamat siang Pak Bunyamin. Terima kasih untuk UPY yang telah berkenan untuk jadi host acara pada siang hari ini. Dan juga kepada narasumber kita, Bapak Arya Widatmoko, konselor fungsi protokol konsuler, yang pada siang hari ini diwakili oleh Bapak Haryansa Hasan, First Secretary bidang ekonomi. Selamat siang Pak Hasan. Dan saja tadi telah mendahului kita tadi ada Ibu Direktur Perbawa Dr. Sri Suni Kusuma Wadani STMT, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Dan saya kepada 49 awadis yang akan ke Fakultas Magnus University Tuan. Dan saya kira ini adalah tahun ketiga kita mengirimkan awadi ke Lithuania, dan ini jumlahnya termasuk besar, 49. Saya kira itu adalah suatu kejayaan dari program ISMA dan juga dari mahasiswa untuk memilih Lithuania sebagai salah satu negara tujuan untuk studi. Rekan-rekan sekalian, untuk mencapai pada tahap ini tidak mudah ya, rekan-rekan sekalian, bahwa Anda harus bersaing dengan tidak hanya rekan-rekan dari kampus lain, tapi juga rekan-rekan dari kampus Anda sendiri. Dan Anda beruntung bahwa Anda mendapatkan kesempatan yang baik ini yang tidak dipunyai oleh rekan-rekan lainnya. Nah, untuk itu, dengan capaian Anda yang sudah pada posisi terpilih seperti ini, dan tentu saja telah membawa nama baik bagi Anda sendiri. Untuk itu, pertahankan apa yang sudah Anda capai ini, dan nanti selama berada di Donwa, di kampus, nanti tingkatkan nilai tambah Anda, wawasan Anda, dan jaring internasional Anda. Dan yang paling penting adalah memahami betul karakteristik budaya maupun ekonomi dan kemajuan serta politik yang ada di Donwa dan negara-negara Eropa di sekitarnya. Karena itulah yang membedakan Anda dengan rekan-rekan Anda yang tidak berkesempatan untuk bisa ke luar negeri, belajar di kampus terbaik dunia. Yang ini menjadi modal Anda, pembeda Anda dengan yang lainnya. Nah, dengan model yang seperti ini, kami mengharapkan nanti Anda menjadi super team yang ada datang dari berbagai kampus yang berbeda, dari Sabang sampai Merauke, dan juga berbagai latar belakang masyarakat ataupun keluarga. Nah, ini bisa menyatu, membentuk jaring yang kuat, menjadi super team dari generasi muda terbaik Indonesia. Kalau Anda bisa akrab ya 49 ini, kemudian kembali bersama-sama membangun Indonesia, maka kami percaya 20-30 tahun yang mendatang, maka Indonesia akan jauh lebih maju dibanding sekarang. Sekarang sudah maju, tetapi dengan adanya generasi muda seperti Anda, kami percaya bahwa kemajuan itu akan jauh lebih pesat dibandingkan yang telah dicapai pada saat ini. Nah, untuk itu kami mengucapkan selamat belajar dan nikmati proses pembelajarannya, nikmati budayanya, nikmati orang-orangnya,
dan selalu berbahagia selama setengah studi. Dan juga kepada Bapak Ibu pimpinan Kantor Usaha Internasional, kami mengucapkan terima kasih atas upaya pendampingan yang intinya yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa mendapatkan 49 pemuda-pemudi terbaik Indonesia untuk berangkat ke dunia. Nah, untuk itu kami terus berharap kepada Bapak Ibu Berkawi untuk tidak henti-hentinya bersama-sama dengan tim ISMA untuk mencari para pemuda-pemudi terbaik Indonesia untuk kita persiapkan pada program berikutnya 2024. Nah, mudah-mudahan nanti yang kriteria juga akan bertambah dan juga akan selektif, sehingga kita berharap suatu saat mereka akan menjadi salah satu duta penghubung antara Indonesia dan dunia secara khusus ataupun Indonesia dengan Eropa secara umum, dan juga akan menjadi pemimpin Indonesia yang akan memimpin Indonesia bisa di KBRI ataupun di badan-badan internasional lainnya yang tentu saja akan membawa kemajuan bagi Indonesia. Saya kira itu, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rahmat Sriwijaya atas closing remark yang telah disampaikan tentunya kepada teman-teman UORDIS. Perlu diingat bahwa teman-teman UORDIS adalah pemuda terbaik yang harus merepresentasikan Indonesia dengan baik pula. Pun tadi telah disampaikan ya pesan-pesan dari Bapak Rahmat Sriwijaya, nikmati proses belajarnya, budayanya, dan juga orang-orangnya. Kita engage dengan warga lokal seperti itu ya Bapak. Baik, sebelum kita mengakhiri acara pada siang hari ini, dipersilahkan kepada teman-teman UORDIS untuk bisa mengisi daftar hadir pada tautan yang akan kami sediakan melalui kolom komentar. Silakan kepada operator. Baik, sudah dikirimkan di kolom komentar. Silakan kepada teman-teman UORDIS untuk mengisi tautan daftar hadir tersebut dengan kata kunci yang telah disediakan. Karena waktunya terbatas ya, jadi dipastikan teman-teman UORDIS untuk mengisi tautan daftar hadir tersebut. Baik. Oke, sambil mengisi tautan daftar hadir, kita tutup kegiatan kita bersama-sama pada hari ini. Akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Terima kasih setulus-tulusnya saya sampaikan kepada Bapak Arya Widiatmoko dengan tim KBRI di Copenhagen, Kerajaan Denmark, merangkap Republik Lituania yang telah memberikan pengarahan kepada teman-teman UORDIS di sini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Dr. Rahmat Sriwijaya dengan tim ISMA 2023 yang telah mempercayakan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai penyelenggara pada acara siang hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Kantor Urusan Internasional seluruh universitas di Indonesia dan kepada Direktorat International Affairs UPI serta seluruh tim Universitas Pendidikan Indonesia yang telah berpartisipasi dalam terselenggaranya acara pada siang hari ini. Saya Lantika Pidara Handini sebagai pemandu acara pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan sebelum saya pamit undur diri, ada pesan untuk teman-teman UORDIS. Fly high, enjoy the ride, and come home safe. Pisang makan dimakan kera, pisang dimakan di tempat kelap. Sampailah kita di penghujung acara, mari kita tutup dengan mengucapkan salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, Pak Wakil Rektor, terima kasih. Dan juga Bapak Ibu Kawi, masih sama jalan. Terima kasih banyak teman-teman dari UPI, Bu Tuzi, Mas Aryo, dan semua tim. Mbak Lantika, mantap. Terima kasih jadi MC.